Uni Eropa atau European Union adalah salah satu organisasi regional yang bekerja sama dengan Indonesia dalam hal ekonomi. Negosiasi Perjanjian Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau sering disebut dengan IEU-JEPA memiliki dampak yang akan mempengaruhi ekspor Indonesia ke Uni Eropa. IEU-JEPA adalah perjanjian yang mencakup berbagai aspek hubungan ekonomi antara kedua pihak. Lebih dari sekedar perjanjian untuk menghilangkan hambatan perdagangan. Perjanjian ini membantu Indonesia dan Uni Eropa meraih manfaat penuh dari hubungan ekonomi yang belum dimanfaatkan sebelumnya. Menurut Kemenko Perekonomian Republik Indonesia, IEU-JEPA akan meningkatkan perdagangan antara kedua pihak dengan cara memperluas akses pasar. Akses pasar ke Uni Eropa merupakan tantangan bagi produk Indonesia karena persyaratan yang harus dipenuhi, terutama tindakan non-tarif atau NTM. Hubungan perdagangan antara Indonesia dan Spanyol telah berjalan dengan baik dan stabil. Pemerintah Spanyol mengakui bahwa Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan di kawasan dan dianggap sebagai peluang baru dalam upaya internasionalisasi dan diversifikasi perekonomian Spanyol. Melalui rencana strategis internasionalisasi perekonomian Spanyol, pemerintah Spanyol telah menetapkan Indonesia sebagai salah satu dari 16 negara yang menjadi target untuk memperluas pasar mereka. Indonesia memiliki pangsa pasar untuk mengirimkan produk ekspor ke pasar Uni Eropa, salah satunya di Spanyol. Dan salah satu produk yang diekspor adalah tembakau dan produk olahannya. Tembakau adalah tanaman yang diambil daunnya dan digunakan sebagai bahan baku dalam industri tembakau. Sehingga hal yang harus kita ketahui adalah Spanyol menjadi pasar yang menjanjikan untuk tembakau Indonesia karena harganya relatif lebih murah. Faktor harga yang kompetitif dapat menjadi keuntungan bagi produsen tembakau Indonesia dalam memasuki dan bersaing di pasar Spanyol. Keunggulan harga ini dapat membuat produk tembakau Indonesia lebih menarik bagi konsumen dan meningkatkan peluang ekspor ke Spanyol. Namun, penting untuk diingatkan bahwa kondisi pasar dan preferensi konsumen dapat berubah seiring waktu. Oleh karena itu, pemantauan terus-menerus terhadap pasar dan kebijakan perdagangan adalah penting untuk memahami kondisi yang terkini. Kerjasama IEU-JEPA antara Indonesia dan Uni Eropa memiliki dampak positif dan negatif terhadap perekonomian Indonesia. Berikut adalah beberapa dampaknya. Dampak positif, yang pertama, akses pasar yang lebih besar. Kerjasama IEU-JEPA membuka akses pasar yang lebih besar bagi produk Indonesia di negara-negara anggota Uni Eropa, terutama dalam hal ini, studi kasusnya ekspor tembakau Indonesia ke Spanyol. Dan pastinya hal ini akan dapat meningkatkan ekspor Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang kedua, investasi asing. Kesepakatan ini dapat menarik lebih banyak investasi asing ke Indonesia. Kepercayaan investor dapat meningkat karena adanya kerangka kerja yang jelas dan perlindungan hukum yang lebih kuat, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Yang ketiga, transfer teknologi. Kerjasama ini dapat memfasilitasi transfer teknologi dari Uni Eropa ke Indonesia. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan teknologi Indonesia, mengurangi kesenjangan teknologi, dan mendorong inovasi di sektor-sektor tertentu. Dampak negatif. Yang pertama, persaingan bagi sektor industri lokal. Masuknya produk-produk dari Uni Eropa yang lebih kompetitif dapat menyebabkan persaingan yang lebih keras bagi sektor industri lokal. Beberapa perusahaan lokal mungkin kesulitan bersaing dengan produk impor yang lebih murah dan lebih berkualitas. Yang kedua, ketergantungan pada impor. Dengan meningkatnya impor dari Uni Eropa, ada potensi ketergantungan yang lebih besar pada barang impor. Jika tidak diimbangi dengan peningkatan produksi dalam negeri, hal ini dapat berdampak negatif pada neraca perdagangan Indonesia. Yang ketiga, dampak lingkungan. Dalam beberapa kasus kerja sama ini dapat berdampak negatif pada lingkungan. Misalnya jika produk-produk yang diimpor memiliki jejak karbon tinggi atau melibatkan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, hal ini dapat meningkatkan tekanan pada lingkungan Indonesia. Dalam studi kasus ini, Uni Eropa berupaya dengan membuat kebijakan atau negosiasi bersama dengan Indonesia yang disebut dengan IEU-CEPA, yaitu Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement. Umumnya Uni Eropa menerapkan 3 jenis struktur tarif,
yaitu tingkat tarif MFN yang digunakan untuk semua anggota Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, GSP untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang, serta tingkat tarif preferensi timbal balik berdasarkan perjanjian perdagangan eksternal. Tetapi, Uni Eropa sebagai kelompok negara maju juga memberikan skema General System of Preference atau GSP ini kepada negara-negara berkembang. Hal ini guna memperluas akses pasar ke negara-negara di Uni Eropa. GSP Uni Eropa memberikan akses masuk dengan memberikan pengurangan tarif bea masuk bagi produk-produk yang diimpor dari negara penerima GSP. Skema GSP adalah keringanan tarif yang diberikan oleh Uni Eropa untuk negara berkembang dan negara terbelakang atau Less Developed Countries atau LDCs. GSP memungkinkan eksportir dari negara berkembang untuk memperoleh tarif yang lebih rendah dalam melakukan ekspor ke Uni Eropa. Hal ini dapat membuka akses pasar Uni Eropa serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara berkembang dan LDCs. Penurunan tarif GSP tersebut untuk produk pertanian, yaitu yang dari semula 18% menjadi 5%, sehingga hal ini termasuk dalam ekspor tembakau Indonesia ke Spanyol. Apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan implementasinya? Adanya aturan mengenai tarif bea masuk tentu menjadi salah satu hambatan untuk melakukan ekspor tembakau ke negara-negara anggota Uni Eropa. Hal tersebut dialami oleh Indonesia dengan terjadinya penurunan nilai perdagangan ke Spanyol terkait ekspor tembakau. Adapun tarif bea masuk produk pertanian ke negara-negara Uni Eropa berkisar antara 0% hingga 18%. Oleh karena itu dibuatlah skema General System of Preference atau GSP kepada negara-negara berkembang guna memperluas akses pasar ke negara-negara Uni Eropa. GSP Uni Eropa memberikan pengurangan tarif bea masuk bagi produk-produk yang diimpor dari negara penerima GSP. Dalam implementasinya, terdapat 4 poin penting yang telah ditentukan Uni Eropa kepada Indonesia. Yang pertama, tarif untuk semua produk langsung diturunkan menjadi 0. Yang kedua, tarif dihapuskan secara berangsur-angsur selama 6 tahun untuk produk non-pertanian dan selama 10 tahun untuk produk pertanian. Yang ketiga, semua impor Indonesia ke Uni Eropa dikeluarkan dari program GSP. Dan yang keempat, Uni Eropa menetapkan perjanjian perdagangan preferensi dengan negara lain dan ekspor Indonesia ke Uni Eropa. Kebijakan tersebut sudah sesuai dengan implementasinya, dibuktikan dengan adanya data peningkatan ekspor tembakau Indonesia ke Spanyol. Pada tahun 2015 berjumlah 730 juta US dollar, pada 2016 berjumlah 738 juta US dollar, pada 2017 berjumlah 830 juta US dollar, dan pada 2018 berjumlah 862 juta US dollar. Walaupun pada 2019 kemudian mengalami penurunan menjadi 823 juta US dollar. Kenaikan ekspor tembakau dapat menguntungkan perekonomian Indonesia karena meningkatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar dan juga menguntungkan masyarakat karena akan membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika banyak permintaan, maka barang dan jasa negara juga akan meningkat, sehingga pemerintah dan masyarakat setempat harus mempertahankan dan meningkatkan kualitas tembakau di negara ini. GSP adalah kebijakan perdagangan yang memberikan pemotongan bea masuk impor terhadap produk ekspor negara berkembang oleh negara maju. Kemudian, tujuan dari kebijakan ini adalah untuk membantu perekonomian negara berkembang dan meningkatkan kerjasama perdagangan internasional. Uni Eropa adalah salah satu negara maju yang memberikan fasilitas GSP kepada sejumlah negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun, kebijakan GSP Uni Eropa juga mendapat kritik dan beberapa pihak, antara lain kritik dari negara-negara berkembang yang tidak mendapatkan fasilitas GSP atau mendapatkan fasilitas yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi dalam perdagangan internasional. Kritik dari negara-negara maju yang bersaing dengan produk ekspor negara berkembang yang mendapatkan fasilitas GSP. Hal ini menimbulkan persaingan tidak sehat dan merugikan industri dalam negeri negara-negara maju. Kritik dari kelompok-kelompok lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan standar tenaga kerja yang menilai bahwa kebijakan GSP Uni Eropa tidak cukup memperhatikan aspek-aspek tersebut dalam memberikan fasilitas perdagangan. Hal ini menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, hak asasi manusia, dan kesejahteraan pekerja di negara-negara berkembang. Saran terhadap penerapan General System of Preference atau GSP
oleh Uni Eropa ke negara berkembang tergantung pada berbagai faktor, seperti tujuan, kriteria, dampak, dan tantangan dari kebijakan tersebut. Berikut adalah beberapa saran yang mungkin relevan. Meningkatkan transparansi dan konsultasi dengan negara penerima GSP untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan prioritas mereka, serta menghindari diskriminasi atau perlakuan tidak adil. Memperluas cakupan dan fleksibilitas dari GSP untuk mencakup lebih banyak produk dan negara yang memenuhi syarat, serta memberikan margin preferensi yang lebih besar dan periode transisi yang lebih panjang untuk memfasilitasi penyesuaian dan diversifikasi. Memperkuat mekanisme pemantauan dan evaluasi dari GSP untuk mengukur dampaknya terhadap perdagangan, pembangunan, dan hak asasi manusia, serta untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh negara penerima GSP, seperti hambatan non-tarif, standar keamanan pangan, atau persaingan dari negara lain. Mendorong kerjasama dan koordinasi antar Uni Eropa dan negara penerima GSP, serta antara negara penerima GSP sendiri seperti Indonesia, untuk meningkatkan kapasitas produksi, kualitas, dan daya saing produk mereka, serta untuk mempromosikan integrasi regional dan kerangka perdagangan multilateral. Sekian, terima kasih. Indonesia menjadi salah satu negara target untuk memperluas pasar Spanyol, khususnya dalam kegiatan ekspor tembakau. Hal ini terjadi karena harga tembakau di Indonesia cenderung lebih murah. Adanya kerjasama ini pastinya memberikan dampak positif bagi perekonomian di Indonesia, seperti akses pasar yang lebih besar, investasi asing, dan transfer teknologi. Dampak negatifnya adalah persaingan bagi sektor industri lokal, dampak lingkungan, dan ketergantungan pada impor. Kebijakan yang dilakukan Uni Eropa dalam kerjasama Indonesia dengan Spanyol adalah dengan menerapkan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement, di mana Uni Eropa memberikan pengurangan tarif bea masuk bagi produk-produk yang diimpor dari negara penerima GSP. Kebijakan ini tentunya sudah sesuai dengan implementasinya, yang dibuktikan dengan meningkatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar dan juga meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Namun, hal ini tentunya mendapatkan kritikan dari berbagai pihak seperti persaingan yang tidak sehat dan juga ketidakadilan dalam perdagangan internasional. Sarannya adalah dengan meningkatkan transparansi, memperluas cakupan dan fleksibilitas, memperkuat mekanisme pemantauan dan evaluasi, dan juga mendorong kerjasama dan koordinasi antara Uni Eropa dengan negara penerima GSP.